Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik kita akan mengkaji tentang fatwa tarjih yang berkaitan dengan status hadis sholat jamak bukan dalam bepergian. Status hadis sholat jamak bukan dalam bepergian yang ada di dalam TJA, Tanya Jawab Agama jilid 3 halaman 83. Di TJA Tanya Jawab Agama jilid 3 halaman 83. Di sana bicara tentang status sholat jamak bukan dalam bepergian. Bukan dalam bepergian itu maksudnya bagi mukim. Karena secara umum sholat jamak itu kan lil musafir, untuk musafir, untuk orang yang bepergian. Ya, persoalannya di sini status sholat jamak bagi mukim, orang yang tidak bepergian. Bisa karena turun hujan atau sakit atau punya hajat atau kepentingan yang nanti kita hubungkan dengan kegiatan karnaval atau pawai budaya. Pawai taat itu boleh nggak peserta karnaval itu menjamak sholatnya? Boleh atau tidak? Posisinya kan mukim, Pak. Tidak apa? Tidak musafir. Nah, oleh sebab itu di TJA Tanya Jawab Agama itu sudah dibahas tentang status hadis sholat jamak bukan dalam bepergian. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, nanti keterangan kita, Pak, kita ambil juga dari kitab Kifayatul Akhyar. Dari kitab apa? Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar itu kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin Al-Khisni. Syekh Taqiyuddin Al-Khisni. Itu syarahnya Ghayatul Ikhtisar. Syarahnya apa? Ghayatul Ikhtisar. Kitab ini cukup terkenal yang sering disebut dengan takrib atau matan Abi Suja. Itu kitab Madzhab Syafi'i yang untuk level bawah. Untuk level apa? Bawah. Jangan sudah pernah ngaji. Pada level bawah saja belum. Ngaji saja belum, khatam belum. Wong baru saja dengar. Padahal itu untuk level bawah atau pemula, yaitu mubtadiin. Nah, di kitab Kifayatul Akhyar itu cukup jelas
dalam membahas status sholat jamak bagi orang yang sakit, kemudian yang kedua yang memiliki apa? Hajat atau kepentingan, boleh atau tidak. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari status hadisnya. Dari status apa? Hadisnya. Di Fatwa Tarjih, di sana disebutkan hadis Ibnu Abbas. Hadis siapa? Ibnu Abbas. Ini didengarin Pak. Yang pertama, hadis Ibnu Abbas itu riwayat Imam Muslim, terus An-Nasa'i, Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Bagaimana hadisnya? Hadisnya itu ada beberapa redaksi, kita baca ya. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duhra. Rasulullah itu salat duhur, wal asra dan salat asar, jami'an dengan dijamak. Berarti Ibnu Abbas menceritakan Nabi itu pernah salat duhur dan salat asar di jamak bil Madinati, di kota Madinah. Nah, yang dijamak Nabi di riwayat ini sholat duhur dan asar. Tapi di riwayat Ibnu Abbas yang lain itu wal maghribi atau wal maghriba wal isya'a, sholat maghrib dan juga apa, sholat isya. Menunjukkan kalau sholat yang boleh dijamak itu yang pertama asroin, 2 sholat asar atau adzuhrain, 2 sholat duhur. Boleh disebut al-asrain, boleh disebut apa? Adzuhrain. Artinya sholat duhur dan asar, itu gandengannya. Yang kedua al-maghribain atau al-isya'ain, maghrib dan isya. Itu ya, maghrib dan isya. Lalu asar dijamak dengan maghrib, boleh atau enggak? Kenapa enggak boleh, Pak? Ya itu di hadis Ibnu Abbas memang duhur jamak asar, maghrib dan isya. Oleh sebab itu kalau asar dengan maghrib nggak boleh. Kenapa? Nggak ada contohnya dari Nabi. Itu jawaban pertama dan pasti betul itu. Pasti apa? Betul. Betul atau enggak? Itu jawabannya nason, mengikuti nas, mengikuti apa? Nas hadis. Tapi juga dalam fikih itu kalau alasan itu selain nasi, bersifat nas atau bersifat tekstual, itu ada ta'lili, yaitu alasan apa? Rasional. Jadi fikih itu dalilnya 2, dalil nasi, dalil tekstual yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua dalil ta'lili atau rasionalitas. Tapi bukan akal murni, Pak. Akal tetap mengikuti kaidah-kaidah yang dirumuskan dalam usul fikih. Alasannya apa? Asar itu sholat siang atau sholat malam? Siang. Asar itu sholatun nahariyatun, sholat apa? Siang. Maghrib malam, sholatun lailiyatun, sholat apa? Malam. Oleh sebab itu waktunya itu beda. Oleh sebab itu asar itu sholat siang tidak boleh dijamak dengan sholat malam. Itu yang disebut alasan ta'lili. Alasan apa? Ta'lili. Menggunakan dalil rasionalitas. Terus sekarang bagaimana kalau subuh itu dijamak dengan isya atau dijamak dengan duhur, Pak? Boleh atau enggak? Kenapa enggak boleh? Contohnya gak berarti alasan apa, Pak? Nasi. Alasan apa? Nas. Kalau taklilinya bagaimana, Pak? Taklilinya bagaimana? Subuh sholat pagi. Isya malam. Oh gitu ya, Le.
Subuh itu pagi, duhur siang, isya apa? Malam. Kalau maghrib nggak bisa. Katuan. Ya memang maghrib itu alasan nasinya Pak, itu witrun nahar. Sholat witirnya sholat siang, tapi dilakukan masuk waktu malam. Oleh sebab itu asar dengan maghrib tidak bisa Pak dijamak, nggak bisa Pak dijamak. Itu sholat yang bisa apa? Dijamak. Kalau dilakukan di waktu awal disebut apa? Jam'u taqdim. Kalau di waktu yang kedua disebut apa? Jam'u takhir. Di hadis Ibnu Abbas di sana dijelaskan bil Madinati, di kota apa? Madinah. Berarti Nabi mukim atau musafir Pak? Kenapa kok mukim? Hah? Kenapa kok mukim? Ya karena Nabi tinggalnya di kota Madinah. Kalau dikatakan bil Madinah berarti posisi Nabi masih mukim, tidak apa? Musafir. Min ghairi khaufin wala safarin. Bukan karena ketakutan, maksudnya kondisi perang, wala safarin, dan bukan apa? Bepergian. Tapi Nabi melakukan sholat duhur dan sholat jamak dilakukan dengan dengan sholat jamak. Sholat duhur dan sholat asar dilakukan dengan apa? Jamak. Qala Abu Zubair, berkata Abu Zubair, sa'altu Sa'idan, saya bertanya Sa'id, lima fa'ala dzalika, kenapa dilakukan oleh Nabi, alasannya Nabi apa? Faqala, maka Sa'id menjawab, sa'altu Ibnu Abbasin, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, kama sa'altani, sebagaimana yang engkau tanyakan kepadaku. Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, arada ayyu alla yukhrija ahadan min ummati. Nabi itu ingin tidak menyulitkan seorang pun dari umatnya. Jadi itu taklilnya Nabi. Alasan apa? Nabi membolehkan jamak bagi orang yang mukim supaya apa? Tidak menyusahkan atau memberatkan. Ya, karena prinsip agama itu kan at-taisir, yaitu apa? Ada prinsip apa? Kemudian dalilnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Fattaqullaha mastata'tum. Pokoknya banyak dalilnya. Dalil sunnah Nabi bilang yassiru wa la tu'assiru. Suruh mempermudah, jangan mempersulit. Itu ajaran Nabi Pak. Beda dengan ajaran kita ya. Nek masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ada Nabi mengajarkan yassiru wala tu'assiru. Itu yang dikatakan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan wa bu'itsu bil hanafiyah as-samhah. Saya diutus dengan Hanafiyah, yaitu agama Hanafi, Hanif itu. Samhah artinya mudah, tidak apa? Sulit. Berbeda dengan ajaran agama Yahudi dan Nasrani. Nah, sehingga Ibnu Abbas ketika ngasih penjelasan kenapa kok Rasulullah melakukan jamak, padahal beliau di Madinah, arada alla yukhrija ahadan min ummati, karena Rasulullah itu ingin supaya tidak membebani apa? Umatnya. Hadis Ibnu Abbas ini yang ada di HPT itu ada 3 redaksi, tapi kurang lebih maknanya sama. Status hadis ini apakah sahih atau enggak, Pak? Sahih atau enggak? Sing jenengan jawab sahih, kenapa? Alasan yang paling mudah. Kenapa, Pak? Nek jenengan mendengarkan tadi. Kenapa Pak? Tirmidzi, perawi Imam Tirmidzi, apakah pasti sahih? Belum tentu. Kenapa Pak?
Hah? Berarti nggak ada yang mendengarkan ya. Kenapa? Perawi ini siapa lagi? Di antaranya. Nah itu Imam Muslim. Kalau ada perawi Imam Muslim itu pasti apa? Sahih. Itu pokoknya metode yang paling mudah. Pokoknya ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk orang awam yang tidak ahli apa? Hadis cukup dihukumi sahih. Selesai Pak itu. Itu yang paling mudah. Jangan menyoal kan harus punya ilmu tuh Pak. Nah, kok sekedar ngeyel. Pokoknya aku gak terima hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ya kenapa gak terima? Argumentasinya apa? Kan juga harus ada data ilmiah kan Pak. Orang mau ngeyel toh kan. Jadi secara sederhana kalau ada hadis riwayat Imam Muslim pasti sahih. Karena tingkatan hadis sahih itu yang pertama marwahu asy-syaikhon. Hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh. Siapa Pak? Syekh Kiwa mbak Syekh Tangan. Syekh itu Pak. Bukan Syekh itu, ini Syekh betulan. Yaitu yang pertama Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu syekhon dalam ilmu hadis. Tapi kalau as-syekhon dalam ilmu tarikh sejarah siapa Pak? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Itu ya. Kalau syekhon dalam mazhab Syafi'i siapa? Al-Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kalau as-syekhon dalam mazhab Hambali siapa? Mazhab Hambali mazhab sing piye? Yaitu Majduddin Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah, dan Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Al-Muwaffaq siapa? Ibnu Qudamah. Kenapa? Kenal? Gak tahu ya? Dek kenal nanti, kenalin nanti. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah punya kitab namanya Al-Mughni. Itu kitab yang cukup luar biasa Pak. Kitab apa? Al-Mughni. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Ya. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya berarti dihukumi apa? Sahih. Tadi kan tingkatan hadis sahih marwal Bukhari yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Marwal Bukhari, yang kedua riwayat Imam Bukhari, yang ketiga marwal Muslim, riwayat Imam Muslim. Jadi kalau dengan dengar hadis, kalau Bukhari Muslim sahih, kalau Bukhari saja sahih, Muslim saja sahih. Ingat-ingat Pak ya, jangan sampai dengan tanya Ustaz hadisnya sahih atau enggak. Padahal saya sudah menyebutkan riwayat Imam Muslim gitu. Jadi terus tak jawab pertanyaan Anda apa? Salah. Jadi tanya itu juga pakai ilmu, bukan sekedar apa? Tanya. Nah, karena hadisnya ini riwayat Imam Muslim sama fatwa tarjih atau tim fatwa tarjih Pak, dicari syarah hadis Sahih Muslim atau syarah kitab Sahih Muslim. Syarahnya yang terkenal apa? Ini penting Pak, fatwa ini ngasih tahu kita kalau di Muhammadiyah itu ya pakai kitab kuning. Orang mau pakai apa? Akal gitu. Makanya majelis tarjih mengutip karena ada hadis Ibnu Abbas, riwayat siapa? Imam Muslim. Dicari syarah Sahih Muslim yang terkenal apa, Pak? Jadi kan punya Sahih Muslim ada kan? Ya, syarahnya apa yang terkenal? Atau jenengan sarai dhewe ahli. Enggak butuh syarah aku. Enggak butuh syarah ya. Cukup Al-Qur'an, terjemahan Al-Qur'an dan terjemahan hadis ya, Bulughul Maram. Jadi ulama ya enggak Pak. Kan hadis itu butuh syarah, Quran juga butuh apa?
tafsir. Sehingga syarah Sahih Muslim yang terkenal itu namanya Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim. Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam siapa Pak? Imam An-Nawawi. Imam siapa? An-Nawawi. Yaitu salah satu dari dua syekh dalam mazhab Syafi'i tadi. Nah, di sana dikutip pernyataan Imam Nawawi yang ada di dalam syarah Sahih Muslim yang disebut dengan Al-Minhaj. Kalau syarah Sahih Bukhari apa Pak? Yang terkenal apa? Apa Pak? Leci gitu. Oh enggak. Fathul Bari. Namanya apa? Fathul Bari, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pengarang kitab Bulughul Maram. Itu kitab yang terbaik dalam syarah apa? Sahih Bukhari, Fathul Bari. Ada 17 jilid. Kalau ingin tahu di rumah saya, tapi nggak usah saya tunjukkan ya. Ribet. Bukai. Itu apa? Fathul Bari. Nah, kembali ke sana ya. Di sana dijelaskan yang pertama, At-Tirmidzi mengatakan bahwa pada bagian akhir kitabnya tidak terdapat dalam kitab saya ini suatu hadis yang disepakati para ulama untuk tidak diamalkan. Artinya Al-Imam At-Tirmidzi sendiri itu menerima hadis tersebut. Menerima apa? Hadis tersebut. Maksudnya menerima hadis apa? Ibnu Abbas. Tetapi dalam memahami hadis ini, hadis Ibnu Abbas tadi Pak, dipakai untuk orang mukim. Nabi kan nggak menjelaskan, atau Ibnu Abbas nggak menjelaskan. Nabi pernah menjamak apa? Sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah. Ini konteksnya apa? Nabi lagi sakit, lagi turun hujan, atau Nabi punya hajat atau kepentingan? Akui. Sehingga memunculkan banyak penafsiran. Yang pertama, memahami ketika itu Nabi lagi apa Pak? Lagi terjadi hujan di zaman apa? Nabi. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali Pak, ada tuntunan menjamak sholat karena apa? Hujan, karena hujan. Ya, ini saya bacakan di kitab Fathul Qorib atau Ghayatul Ikhtisar. Di sana selain menjelaskan sholat jamak bagi musafir, menjelaskan juga sholat jamak bagi orang yang hadir. Makanya di matan At-Takrib dikatakan wa yajuzu lil hadiri, wa yajuzu dan boleh lil hadiri bagi orang yang hadir. Maksudnya mukim, tidak apa? Musafir. Fil matori, di dalam hujan atau sebab apa? Hujan. Ayyajma'a bainahuma, untuk menjamak antara keduanya. Maksudnya antara keduanya itu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tapi dalam mazhab Syafi'i fi waqtil ula minhuma, boleh orang menjamak karena hujan, tapi hanya jamak apa? Jamak takdim, nggak boleh jamak takhir. Meskipun dalam mazhab Hambali boleh. Alasannya mazhab Syafi'i kenapa? Ini kan kasusnya gini, orang sholat jamaah di masjid, bukan di rumah Pak ya, di masjid. Ia melakukan sholat jamaah. Ketika sholat jamaah turun apa? Hujan. Nanti kalau dia pulang kembali untuk misalnya maghrib saja, untuk sholat isya,
Kan kerepotan Pak. Itu bajunya apa? Basah. Kalau sholat baju basah khusyuk atau enggak Pak? Tidak khusyuk. Mana yang jadi teman Pak? Satu kan dulu. Khusyuk atau enggak? Enggak khusyuk. Maka Islam raf'ul masyaqqah, mengangkat apa? Kesusahan atau kesulitan. Dibolehkan apa? Menjamak. Tapi jamaknya apa? Takdim. Itu menurut mazhab Syafi'i. Alasannya mazhab Syafi'i apa? Kalau jamak takdim itu yang boleh, kalau jamak takhir kan bisa jadi sudah terang. Sehingga mazhab Syafi'i mensyaratkan kebolehannya itu ketika sholat yang pertama takbiratul ihram masih turun hujan sampai salam, terus sholat isya-nya terus masih apa turun hujan. Jadi permulaan takbiratul ihram sampai sholat salam yang kedua. Itu kebolehannya, syaratnya menurut mazhab apa? Syafi'i. Tapi itu bagi orang yang sholat jamaahnya di masjid. Kemudian jaraknya rumahnya dengan masjid itu jauh. Kalau jenengan tetangga masjid yo nggak perlu ya. Begitu lah ya. Oh iPad masjid tuh. Lah ini kan berarti jamak 5 torin. Jamak karena turun hujan. Orangnya mukim atau musafir? Mukim. Alasannya apa Pak? Mukim kok melakukan apa? Jamak. Yang ada itu hadis bicara tentang musafir. Ini mukim kok. Alasannya apa? Hah? Kok alasannya basah? Alasan hadisnya lo apa? Ya alasannya hadis Ibnu Abbas tadi. Nabi pernah apa? Menjamak duhur dan asar, maghrib dan isya. Terus apa Pak? Di riwayatnya kan ada apa? Min ghairi khaufin wala matorin. Bukan karena takut dan bukan karena hujan. Berarti kalau hujan boleh menjamak atau enggak? Seolah-olah apa? Boleh. Kemudian yang kedua, ada hadis khusus di Sahih Bukhari. Nabi itu pernah menjamak maghrib dan isya itu fi lailatin mati rotin, di malam yang hujan. Oleh sebab itu ulama yang mendasarkan kebolehan menjamak bagi orang yang mukim sebab hujan itu diantaranya disandarkan pada hadis Ibnu Abbas. Bisa dipahami Pak ya? Bisa. Itu penafsiran yang pertama. Rata-rata ulama menerima Pak mazhab Syafi'i dan mazhab apa? Hambali. Jisuwe. Kok jisuwe le? Ngebaru atau gak le? Malah kurang le jelas. Itu yang pertama ya kasusnya. Menjamak untuk apa? Menjamak karena apa? Hujan. Terus yang kedua, sebagian ulama membawa hadis tersebut untuk orang yang sakit. Orang sakitnya mukim. Orang sakitnya apa? Mukim. Boleh atau enggak menjamak 2 sholat? Boleh atau enggak? Misalnya orang yang sakit itu problemnya kan banyak Pak ya. Misalnya dia susah wudhunya saja ngambilin air. Misalnya Pak, daripada ngambilin air repot, nanti dia cebok macam-macam, pokoknya kan ribet Pak ya. Nah, bagaimana kalau 2 sholat itu dijamak? Atau mungkin sakit apalah gitu, demam yang terlalu parah yang menggigil gitu, adem, panas, catuan dan seterusnya ya. Nanti kalau sholat misalnya maghrib dengan isya satu waktu itu di tiap waktu itu kan berat. Boleh nggak dijamak? Boleh atau enggak Pak? Kenapa kok jenengan membolehkan ini? Sakit ya?
Tapi Imam Syafi'i itu nggak membolehkan, Pak. Kok jenengan membolehkan? Dua Syafi'i. Makanya tak bacakan di Kifatul Akhyar ya. Al-ma'ruf minal madhab annahu la yajuzul jam'u bil marad. Pendapat yang terkenal di dalam madhab itu la yajuzul jam'u bil marad, tidak boleh menjamak sebab sakit. Jenengan sak ndure madhab Syafi'i. Wajja'a Imamul Haramain al-ijma'a alam tinaihi bil marad. Imam Haramain mengklaim adanya ijma', konsensus di kalangan para ulama alam tinaihi, tidak adanya kebolehan menjamak karena sakit. Ini kata siapa, Pak? Al-Imam Haramain. Imamnya kota Mekah dan Madinah. Jadi kan paling banter imam masjid. Maka saya ngisor imam musola. Ngono iki kepepet kok jadi imam. Mergo gak enek sing luwih pinter. Nah ini Imamul Haramain, Pak. Imamnya apa? Kota Mekah dan Madinah. Kok jenengan tandingi piye? Imam Haramain itu namanya Al-Juwaini, Pak. Gurunya Imam Ghazali. Gurunya siapa? Imam Ghazali. Itu gelarnya Imamul Haramain. Kota imamnya dua kota yang mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Mau ditandingi level imam masjid utawa imam sholat. Wa kadza idda'a al-ijma' al-ummah ala dzalika at-Tirmidzi. Imam Tirmidzi meskipun mensahihkan hadis tadi, tapi hadis ini kata Imam Tirmidzi tidak berlaku untuk orang yang sakit. Untuk orang yang apa? Sakit. Berarti ditolak oleh Imam Haramain sama Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ahli hadis, Pak. Punya sunan apa? Tirmidzi. Al-Jami' li Tirmidzi. Jenengan kita punya kitab apa? Yo gak di kitab belas. Ngono nantang Imam siapa? Tirmidzi. Tapi tenang, Pak, dengan dibela oleh pengarang Kifayatul Akhyar, yaitu Syekh Taqiyuddin Al-Khisni. Wa da'wa al-ijma' min huma mamnu. Klaim ijma' dari dua imam tadi, Imam Haramain dan Imam Tirmidzi itu mamnu, yaitu tertolak. Jadi kan tidak selalu yang dibilang ijma' itu disepakati para ulama. Bisa saja hanya klaim, Pak. Itu padahal yang bilang ijma' Imam Haramain sama Imam Tirmidzi. Terus bagaimana kalau ijma' Nusantara, Pak? Ya belas malah nggak ada kesepakatan. Gak masuk, Pak. Ijma' Nusantara kan ditolak oleh ulama selain Nusantara, Pak. Padahal Islam ini kan bukan hanya Islam Nusantara. Padahal ya Islam di luar apa? Nusantara kan itu. Faqad dhaba jama'atun min ashabina wa ghairihim ila jawazil jam'i bil marad. Ada beberapa kelompok dari sahabat-sahabat kita, maksudnya sahabat-sahabat Imam Syafi'i yang disebut ashabul wujuh. Kebolehan menjamak sholat karena sakit, diantaranya Al-Qadhi Husain, Al-Mutawalli, Ar-Rawiyani, Al-Khattabi, wal Imam Ahmad, dan juga Imam Ahmad. Berarti ashabus Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i itu menolak pendapat Imam Syafi'i. Termasuk di luar mazhab, ada mazhab Hambali, Imam Ahmad sendiri membolehkan jamak karena apa? Sakit. Di kitab Zadul Mustaqni, Pak. Kitab apa? Zadul Mustaqni. Dikarang oleh siapa, Pak? Ditulis oleh Syekh Abu Musa Al-Hajjawi. Ini kitab yang terkenal, Pak, di Saudi itu. Dipakai di kurikulum di kampus ya.
Dan bahkan qadhi hakim Saudi nggak ada yang tidak belajar kitab Zadul Mustaqni. Nanti ada syarahnya namanya Ar-Raud Al-Murbi. Itu syarahnya Zadul Mustaqni. Ditulis oleh siapa? Al-Imam Mansur Al-Buhuti. Al-Imam siapa Pak? Mansur Al-Buhuti. Kitab Ar-Raud Al-Murbi itu di Saudi dipakai apapun. Mau jadi hakim harus paham kitab Ar-Raud Al-Murbi. Mau jadi mufti harus tahu kitab Ar-Raud Al-Murbi. Mau kuliah, daftar kuliah dimanapun, nanti tasnya juga Ar-Raud Al-Murbi. Itu kitab yang luar biasa diagung-agungkan di Saudi, mengikuti mazhab apa? Hambali. Di sana dikatakan walil maridi, dan untuk orang yang sakitnya, dan untuk orang yang sakit, bitarkihi mimma yalhaquhu masyaqqah. Maksudnya boleh menjamak sholat bagi orang yang sakit karena ada kesulitan. Kalau tidak dijamak menyebabkan apa? Kesulitan. Berarti Imam Ahmad membolehkan jamak bagi orang yang sakit. Alasannya apa? Hadis Ibnu Abbas. Dan itu dipraktekkan. Jadi Ibnu Abbas itu meriwayatkan hadis dan mengamalkan, Pak. Bisa jadi perawi hadis itu hanya meriwayatkan hadis tapi tidak mengamalkan riwayat hadisnya. Tapi di sini Ibnu Abbas juga apa? Meriwayatkan. Bahkan Ibnu Abbas itu ditegur oleh rajulun min Bani Tamim, seorang laki-laki dari Bani Tamim, Pak. Ketika Ibnu Abbas ditegur, Pak, Ibnu Abbas kan juga ya, Pak, dia apa? Tahu hadis, dia faqih berkat doanya Nabi. Sejak kecil Nabi sudah mendoakan Ibnu Abbas dengan apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu apa? At-ta'lim. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas dalam masalah agama dan ajarkan apa? Takwil, yaitu ilmu cara menafsirkan Al-Quran. Takwil itu maksudnya tafsir, Pak. Makanya Ibnu Abbas terkenal dengan sebutan Turjumanul Quran, ahli dalam Al-Quran. Kata Ibnu Abbas ketika ditegur oleh seorang laki-laki dari Bani Tamim, Atu'allimuni as-sunnata an ummalak. Kamu mau mengajarkan sunnah kepadaku? Orang yang alim kok mau ditegur, wong ngecek-ngecek, Pak. Ini sambungan tuh gak, Pak? Ummalak atau la ummalak. La ummalakan itu kamu nggak punya ibu ya. Ini maksudnya sikap marah, Pak. Orang Arab itu kalau marahnya gitu. La ummalak, kamu nggak punya ibu, berlahir konti nekat ibu kan. Hidup muncul tuh biasa. Nah, orang Mesir itu nek bisa nih, ya rabbaitak, rumahmu mudah-mudahan roboh. Nek kita ya Bapak, duan apa? Atau juang jang. Itu Pak, itu nek orang Arab itu. Tapi ini maksudnya ketidaksepakatan, tapi bukan sekedar misuh, Pak. Memang di Arab itu ada tradisi kayak gitu, Pak. Nek lagi sial itu yanhar iswid itu. Yanhar iswid itu maksudnya siang yang hitam. Nah, lagi beruntung yanhar abyad itu. Siang lagi putih itu. Nek hitam itu musuh awan kok hitam. Ya ini putih, Pak. Itu misuh versi Arab. Wa dzakara anna Rasulullah sallallahu fa'ala. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan hadis kalau Rasulullah itu pernah menjamak, tidak ada alasan apa, Pak? Apapun, maksudnya bukan karena bepergian, Pak. Bukan karena apa? Bepergian. Maksudnya mungkin, berarti Ibnu Abbas memahami hadis itu boleh diterapkan untuk orang yang sakit. Bisa dipahami atau enggak, Pak? Nah, terus Ibnu Abbas juga disoal oleh Ibnu Syakik gitu. Terus Ibnu Syakik ini
bertanya kepada Abu Hurairah. Fa'ataitu Abu Hurairah fasa'altu an dalik fasaddaqa maqalatah. Karena zamannya Ibnu Abbas sih kita nanan toga kan. Akhirnya apa? Tanya kepada sahabat Abu Hurairah. Itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Sama Ibnu Abbas, sama Abu Hurairah, fasaddaqa maqalatah. Dibenarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Oleh sebab itu Imam Nawawi dalam Sahih Muslimnya, ini kan macing Pak, ini ngutip juga di Sahih Muslim, dikatakan al-qaulu bijawazil jam'i bil marad dhahirun mukhtarun. Pendapat yang membolehkan jamak karena sakit itu pendapat dhahir yang kuat, mukhtarun yang dipilih. Yang apa? Dipilih. Padahal Imam Nawawi mazhabnya apa Pak? Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i menjamak karena sakit boleh atau enggak? Oh, Imam Nawawi gak kualat Pak, membantah pimpinan mazhab. Pimpinan mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Pendiri mazhab kok bantah. Masalahnya Imam Nawawi ini bantahnya ahli Pak, bukan sekedar sepakat atau enggak sepakat, like atau dislike, suka atau enggak suka. Memang beliau membaca hadis Ibnu Abbas tadi, mengkaji hadis Ibnu Abbas tadi, hadisnya sahih dan juga diperhatikan oleh Ibnu Abbas. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri bilang idza shahal haditsu fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu madhabku. Ini menarik Pak. Berarti Imam Nawawi sendiri mengajarkan orang itu boleh bermadhab. Dan Imam Nawawi sendiri kan bermadhab kan. Madhabnya apa? Syafi'i. Saya masih ingat Pak, dulu Zainuddin MZ itu terkenal ya. Itu sering ngutip Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kitab hadis yang ditulis ya Imam Nawawi. Ketika saya masih kecil itu, Imam Nawawi yang ahli dalam mazhab Syafi'i itu tetap bermadhab, nggak mau melepaskan diri dari apa mazhab Syafi'i. Diibaratkan orang bermadhab itu sama dengan orang yang pergi ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, Betawi ke Surabaya. Kalau orang yang bermadhab itu kendaraannya sudah jelas, mau naik mobil, naik kereta, naik apa Pak? Pesawat. Tapi nek jenengan nggak bermadhab, bingung golek kendaraan. Mau naik apa Pak? Mau naik onta. Naik onta kesuwen Pak, carry sing numpak apa? Pesawat. Atau jenengan menciptakan kendaraan baru, naik sajadah. Sing pertama Pak, belum teruji secara saintifik. Isoko mau berhayal loh Pak. Orang naik sajadah sing terbang Pak. Itu naik film. Aladin. itu logika di sini tidak. Maksudnya apa? Menyuruh jenengan untuk bermadhab. Tapi sebenarnya Pak, Imam Nawawi itu jangan dibaca kayak gitulah. Imam Nawawi sendiri meskipun bermadhab itu kadang-kadang menyimpang dari Imam Syafi'i ketika beliau menemukan ada hadis yang dianggap kuat berlawanan dengan pendapat Imam Syafi'i. Maka Imam Nawawi di sini nggak ikuti Imam Syafi'i, tapi ya Bapak mengikuti dalil. Makanya dalam fikih Syafi'i itu dikatakan mukhtar. Mukhtar itu Pak, pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi tapi bukan pendapat madhab. Karena Imam Nawawi mengikuti dalil, tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau pendapat madhab. Bisa dipahami ya? Hanya di Alfiyah Zubat dikatakan di sana. Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtarahu Ahmadu wa Yahyan Nawawi. Fi maradin, dalam menjamak bagi orang yang sakit, qaulun jaliyun wa qawi.
ada pendapat jaliyun itu wadih, jelas. Maksudnya berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Wa qawi, dikuatkan oleh banyak ulama. Ikhtarahu Ahmadu, pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad, pendiri mazhab Hambali, wa Yahya Nawawi, dan Imam Nawawi. Tapi beliau mengikuti dalil, menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Ya, seharusnya orang bermadzhab itu semacam itu, tidak fanatik terhadap apa, Pak? Mazhab. Dan sebenarnya Pak, ini pengalaman saya, ya, dengan boleh sepakat boleh enggak. Ngaji fikih itu ya mengikuti teks mazhab. Jadi jenengan ngaji tarjih plus kitab mazhab, entah Fathul Qorib, Fathul Mu'in atau Fathul Wahab. Nek gak mengikuti itu Pak, jenengan ngaji puluhan tahun gak iso pinter. Ya. Kalau nggak bisa pintar, metodologi keilmuannya gak jelas itu. Gak jelas itu apa? Pokoknya mazhab sak gaduk-gaduk Pak. Artinya gini, mengikuti kitab fikih, kitab mazhab itu. Terus nanti tarjihnya pakai pendapat tarjih, kan? Tarjih itu kan tidak selalu beda dengan mazhab. Misalnya apa Pak? Pembatal wudu. Di antaranya apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Pasti tarjih sepakat mazhab Syafi'i. Sepakat. Terus apa Pak? Menyentuh perempuan. Nah ini yang mungkin ada tidak apa? Sepakat. Terus yang ketiga apa? Menyentuh kemaluan. Itu penjelasannya kan detail. Tapi ini jeneng nggak pakai fikih madhab. Pembatal wudu apa? Bingung, mikir sih. Oh apa yo? Nah itu ya. Oleh sebab itu sebenarnya ini mau ahli fikih. Kecuali kalau nggak mau ahli fikih ya nggak apa-apa. Tapi prosesnya panjang Pak. Ini melalui Fathul Qorib selesai, dari Toharo sampai Kitabul Idki, kitab memerdekakan budak. Fathul Mu'in dari Toharo sampai kitab memerdekakan budak. Fathul Wahab juga semacam itu. Bedanya apa? Level pembahasannya yang lebih luas. Jadi Muhammadiyah ngaji kok topiknya kuwi ya. Padahal sing muni ya roe mau saiki to. Pembatal wudu paling roe mau ngono dalile piye sing penting ngger ngentut ya batal paling roe. Padahal kan pembahasannya kan luas, Pak. Jenengan sejak dulu kan ya belajar pembatal wudu tuh Pak ya. Wis tua ya Cik ngajar pembatal, belajar apa? Pembatal wudu. Bedanya apa? Kalau sekarang jenengan bicara tentang dalil, nek dulu sementing pembatal wudu saat di antaranya apa? Kentut, ya paling ngono tok. Itu ya. Jadi bukan topiknya tapi isinya. Bukan topiknya, bukan apa? Isinya. Tapi apa isinya? Cik suwe lek. Bertora. Nah, kita lanjutkan ya. Berikutnya jamak lil hajah. Menjamak sholat karena untuk kepentingan. Boleh atau enggak? Hajat itu contohnya apa, Pak? Gerak jalan. Karnaval, apa lagi? Mandu, terus apa lagi? Hah? Nih lagi panen Pak, ngedos. Boleh jamak atau enggak ngedos ya? Boleh atau enggak? Kenapa Pak? LDI ini orang Muhammadiyah Pak? Oh, itu lil hajah, untuk apa? Untuk hajat atau kepentingan. Sekarang lagi gerak jalan, kemudian karnaval, naik gerak jalan mungkin bisa ya ngatur waktu, gampang ya. Tapi ada peserta gerak jalan yang mampir masjid Pak? Gak ada. Naik karnaval loh, naik karnaval. Karnaval riasnya berjam-jam Pak katanya.
Macane pirang jam, Pak? Berjam-jam. Karnaval jam 1 macane jare nek sing jam 9. Jam 10 gitu. Nek semacane ya wudu to kan. Ketuntur kabeh. Nah, kalau menjamak untuk hajat itu boleh atau enggak? Di sini Pak saya bacakan di Kifayatul Akhyar. Bal dhahaba jama'atun minal ulama, bahkan sekelompok dari ulama berpendapat ila jawazil jam'i fil hadar, kebolehan menjamak bagi orang yang tidak mukim, tidak bepergian, lil hajah, karena ada apa? Kepentingan. Liman la yattakhidhu adatan, tapi syaratnya bagi orang yang tidak menjadikan kebiasaan. Wa bi qala Abu Ishaq Al-Maruzi, ini pendapat Abu Ishaq Al-Maruzi. Wa naqalahu anil Qaffal, ini dinukil dari Imam Qaffal. Wa haqqahu Al-Khattabi an jama'atin min ashabil hadis. Al-Imam Al-Khattabi menceritakan ini pendapat dari kelompok ashabul hadis, ahli apa? Hadis. Waqtarahu Ibnul Mundhir min ashabina, dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnul Mundhir dari sahabat Imam Syafi'i. Ibnul Mundhir itu mazhabnya apa? Syafi'i. Beliau menulis kitab Al-Ijma. Ijma itu dikumpulkan, Pak. Terkenal dengan nama Ijma Ibnul Mundhir. Mazhabnya apa? Syafi'i. Wa bi qala ashab min ashabi Malikin, dan pendapat ini juga pendapat ashab dari sahabat Malik. Imam Malik itu ada beberapa ulama, di antaranya apa? Ashab. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya pendapat Ibnu Abbas atau ucapannya Ibnu Abbas tadi. Nabi, ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa kok Nabi menjamak sholat dalam posisi tidak apa? Bepergian, kan arada alla yukhrija ummatahu. Nabi itu ingin supaya tidak menyulitkan umatnya. Artinya apa? Orang yang punya kepentingan nggak bisa melakukan sholat tiap waktu, boleh apa? Menjamak. Itu yang dijadikan alasan. Oleh sebab itu kalau gerak jalan karnaval pawe budaya, itu alasan yang membolehkan menjamak sholat atau enggak, Pak? Ya dilihat kepentingannya, Pak. Kalau jenengan misalnya ngedos, penting tiba ngedos be karnaval. Lihat perspektifnya tuh, Pak. Nek bagi guru punya murid dipaksa karnaval, terus apa? Pegawai gitu, suruh apa? Karnaval kan tanpa ada atasan, Pak. Oleh sebab itu melihatnya kan dilihat ya. Nih ngedos dengan misalnya tunda, bisa jadi apa? Menyebabkan ada harta yang hilang. Ya termasuk itu loh, Pak. Orang ngedos saat Ramadan boleh atau tidak? Tidak berpuasa, gitu. Boleh atau enggak? Meskipun saya tahu, Pak, memang ada kelompok ngedos ya wis ora tahu poso, tapi beda lagi. Orang karnaval ya memang dia nggak pernah sholat itu, sehingga yus nek wae karnaval sholat pray. Tapi maksudnya ini bagi orang yang masih memperhatikan apa? Sholat. Demikian juga orang ngedos masih mikir puasa Ramadan, saya boleh moka nanti saya sahuri atau enggak. Saya nggak ngomong orang sing ngedos ya gak tahu, gak penting kok puasa ya, paling orang puasa ya gak disahuri. Sebagaimana juga karnaval, Pak. Ya memang dia gak mementingkan sholat, apa maneh jamak. Itu sekarang alasannya. Kalau karnaval boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Ya kalau itu dianggap hajat boleh. Tapi yang penting ya, yang diperhatikan, panitia itu sebisa mungkin mengalokasikan waktu untuk sholat. Tidak akan, Pak. Angel ya.
Di Indonesia Tidak akan. Ganti esuk tuh Pak, jam 8 sampai jam 1 kan wis kapok, Pak. Hah? Kosong nek esuk. Gak tepat ya. Yo rasa suwe-suwe le karnavale kok. Oh riasnya ya. Berarti yang pertama mengalokasikan waktu, nek iso. Kalau nggak bisa, jangan sampai melewati 2 waktu sholat. Mulai ini jam 11, mari ini jam 6 sore. Kan juga mungkin Pak, sholat duhur asar maghrib isya kan nggak bisa. Kenapa? Jam 3 nah itu bisa Pak. Jam 3 kan berarti nanti jangan jam takdim. Ya kan nek belum mancing waktu asar kan jam takdim. Yaitu apa? Menjamak duhur dan asar di waktu duhur. Boleh. Jam 9 bisa maghrib dengan isya dijamak takhir. Kayak jenengan wukuf di Arafah tuh. Wukuf jamak takdim, nanti ketika di Musdalifah jamak takhir. Bisa Pak kayak gitu. Ya kalau mulainya jam 3, mulainya jam 9 kan bisa dijamak. Itu kalau alasannya logis dan dianggap penting untuk apa? Acara yang penting sehingga terpaksa melakukan apa? Jamak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika apa Pak? Memang tidak ada solusi kecuali dijamak. Ya sudah dijamak. Tapi syaratnya di sini apa? Liman la yattakhiduhu adatan, bagi orang yang tidak menjadikan kebiasaan. Boleh Pak, nih. Tapi nih jenengan neng sawah Pak, tiap hari neng sawah terus jamak terus ya. Berkali deh. Nih sekali-kali misalnya menuju panen udan wis gak mungkin melakukan apa? Sholat. Gak apa-apa Pak, itu dijamak. Mending jenengan jamak atau wis sholatnya ditinggal Pak. Ya Pak. Mending dijamak. Mending apa? Dijamak. Nih jenengan merasa betul-betul nanti harta saya hilang. Ya mergo nggak segera didos Pak. Itu boleh. Kan sesekali saja, tidak apa? Menjadi apa? Kebiasaan. Mungkin itu ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Ada atau enggak Pak? Berarti kalau ada hajat utamanya 17-an semacam ini, jalan maupun karnaval pada simbolnya karena tidak menjadi kebiasaan harian itu bisa dijamak ya. Jadi bisa ya, tapi yang penting betul-betul tidak ada alokasi untuk apa? Waktu sholat. Kan jenengan lihat, nek jenengan dakwahnya, nek jenengan jadi panitia, cobalah diusulkan pengalokasian apa? Waktu. Karena jenengan kan penentu nek panitia. Tapi nek jenengan peserta itu bukan subjek tapi objek. Kalau jenengan peserta ya sudah kan tinggal menjalani. Oleh sebab itu dilihat memungkinkan untuk sholat atau tidak. Kalau tidak memungkinkan bisa nggak dijamakkan itu? Ya tadi bisa. Jadi melihatnya semacam itu. Secara otomatis kepanitiaan itu menanggung beban semua peserta. Ya ya makanya kan dipikirkan tuh Pak. Nih jenengan kalau kebetulan dilibatkan sebagai panitia, ya coba ditawarkan. Ini bagaimana kalau ada alokasi waktu sholat, misalnya acaranya jam 1, selesainya jam 4, kan bisa sholat duhur, bisa sholat asar. Saya nggak
bahas problem macak. Misalnya Pak, kan mulai karnaval jam 1 selesai jam 4. Zuhur ada waktu, asar ada waktu misalnya. Tapi kalau jenengan sebagai peserta kan tinggal menjalankan, kan posisinya jadi objek gitu. Ya dilihat ini ada waktu sholat atau tidak. Ternyata tidak Pak. Mementingkan ikut atau mementingkan ikut tapi korban sholat atau gimana Pak? Karnaval mulai jam 11 berakhir jam 7 malam. Malah atau enggak Pak? Lah itu kan bisa diprotes Pak. Makanya kan jenengan protes kan bisa tuh ya. Karnaval segitu lamanya itu terus alokasinya waktunya gimana? Kan bisa protes ke panitia. Berarti nek panitia melakukan kayak gitu Pak, tidak ada pertimbangan dari sisi waktu sholat atau memperhatikan kepentingan agama. Ya semacam itu boleh Pak, jadi tanggung jawab panitia juga. Tapi peserta ya ora pasrah Pak. Aku ya ora sholat, dosane ditanggung panitia. Itu juga salah. Mungkin itu ya, yang lainnya ada? Nggak ada ya? Sudah jam 1,5 jam ya. Yes, kesel, dengan kesel. Waduh keselnya ya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.